Sahabat Dewiku, podcast kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang ketua kampus STB, Sekolah Tinggi Bisnis Runata. Kali ini saya bersama ketua STB Runata, Ibu Uci. Selamat siang, Bu Uci. Iya, selamat siang, Bang Ibu. Terima kasih, kita sudah difasilitasi dengan baik nih di Runata. Siap. Nah, Bu Uci, kita ingin tahu tentang Runata. Ya, oke. Nah, ini kampus yang kalau saya sendiri sebenarnya bukan asing tapi baru. Nah, kira-kira Bu Uci bisa jelaskan tentang kampus Runata ini seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Bang Igo. Jadi Sekolah Tinggi Bisnis Runata ini kita memang baru rebranding dan baru dapat keluar izin perubahan nama itu baru Januari tahun 2023. Berarti baru tahun lalu ya. Nah, setelah itu program studi yang ada memang di kita itu baru ada satu, itu program studi manajemen gitu. Jadi tapi meskipun demikian dari tahun sekarang kita masuk tahun kedua kita sudah menjalin banyak kolaborasi dengan berbagai pihak ya, baik internasional gitu ya, dari beberapa negara gitu ya, seperti kita sudah ada kerjasama dengan Rusia untuk pengembangan pelajaran bahasa Rusia gratis, pengenalan culture. Kemudian tahun ini juga kami ada partnership dengan Taiwan gitu ya. Nah seperti itu sih contohnya, termasuk kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Asosiasi Desa Wisata Hijau ini ya. Dengan Asosiasi Desa Wisata Hijau baru terjadi tahun ini ya. Baru tahun ini, betul, baru tahun ini gitu. Nah, apa yang kira-kira diharapkan ada kolaborasi seperti apa dengan Desa Wisata, Asosiasi Desa Wisata Hijau? Oke, kerjasama antara STB Runata dengan asosiasi ini sebenarnya Bang Igo mungkin kita lihat sebenarnya namanya perguruan tinggi, kami juga harus menjalankan kewajiban tuh namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi selain memberikan pembelajaran gitu ya dari aspek pendidikan, kami juga melakukan penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Nah, STB Runata sendiri memang kami punya soul, dan kita lihat meskipun kita punya program studi itu manajemen, tapi kami paham bahwa sistem yang paling kompleks itu bukan mengelola perusahaan. Yang paling kompleks adalah mengelola masyarakat Jadi dengan membiasakan mahasiswa ini untuk terjun ke dalam masyarakat, melihat problematika yang ada di desa khususnya gitu ya, itu membuat mereka lebih lebih bisa cepat untuk bisa punya kreativitas thinking juga. Apa nih yang harus kita kembangkan, kemudian ketika mereka ketemu tantangan-tantangan itu sangat banyak sekali yang mereka jumpai, sehingga kami memang cukup komit dalam tiap semester itu menyelenggarakan pengabdian masyarakat ke desa, seperti itu. Selama ini mahasiswa atau mahasiswinya pengabdian masyarakat ke desa mana aja mungkin bisa memang sih kita cukup variatif ya, tapi yang terbaru ini, yang terbaru di tahun 2024 ini kami ke Griana Kauh gitu ya. Di mana itu? Griana Kauh itu di Karangasem. Dia itu desa Duda, namanya Duda Utara kalau saya tidak salah ingat ya, di Desa Duda. Nah, apa yang kami lakukan ke sana gitu ya, seperti kami memberikan pelatihan untuk mereka penggunaan media sosial, mulai mereka mengembangkan, mereka mulai punya Instagram gitu kan, Griana Kauh, kami memberikan pelatihan untuk digital marketing. Kemudian dari aspek keuangan, pengelolaan keuangan, dari sisi UMKM yang ada di desa, ternyata di sana itu cukup ditinggal oleh usia produktif ya. Jadi usia produktif kalau mereka sih sebut merantau ya. Tapi kalau merantaunya kita kan keluar daerah gitu ya. Kalau bahasa Bali merantau itu ya dari Karangasem ke Denpasar pun juga mereka sebutnya merantau. Nah, banyak masyarakat usia produktif itu mereka merantau bahasa mereka ya. Jadi mereka ke Denpasar dan lain sebagainya, sehingga tersisa di sana mahasiswa kita lakukan survei ya. Yang tersisa di sana banyak adalah usia-usia cukup sudah usia non produktif ataupun anak-anak kecil itu masih ada. Nah, sehingga kemarin kami menggandeng Yohana itu untuk tergabung dan
supaya mereka itu tergerak untuk membangun desanya. Nah, seperti itu. Kami juga memberikan pelatihan pengelolaan keuangan untuk UMKM yang ada di sana gitu. Ya seperti itu sih contohnya kegiatan pengabdian yang kami lakukan gitu. Di 2024 mungkin ada rencana di desa wisata lain lagi yang mungkin bisa Kalau Griana Kau sebenarnya belum terdaftar sebagai desa wisata ya, tapi memang kami juga ada ke beberapa tempat seperti Taro waktu itu, Serangan juga pernah, STB Runata dan beberapa desa lain. Memang sih honestly kami tidak spesifik harus desa wisata, memang tidak, tapi kami kembali ke masyarakat atau kembali ke desa itu iya gitu ya, seperti ke Pakse Bali gitu ya waktu itu pun juga kami lakukan karena soulnya si kampus ini kan adalah memang UMKM gitu ya. Nah, kalau di Bali rohnya adalah roh pariwisata, sehingga kami memang mencoba untuk mengcombine itu. UMKM yang bergerak di bidang pariwisata itu jadi concern kami, di mana STB Runata bisa masuk untuk mengoptimalkan itu. Bu Uci, kembali lagi ke kampus kita ya. Apa kira-kira yang membuat supaya mahasiswa itu tertarik ke kampus ya, ke kampus Runata katakanlah? Jadi konsep yang saya bawa ke lingkungan Runata ini adalah biasanya mahasiswa ini mendapatkan ilmu baru gitu ya. Dia dapat pengajaran di lingkungan kampus, kemudian dia mendapatkan experience dengan mereka itu keluar, misalnya magang ataupun apa gitu ya, ataupun mereka kunjungan industri. Nah, di sini yang saya lakukan kebalikannya, Pak. Itu mungkin yang tidak dilakukan di tempat lain. Di sini saya menarik mereka yang di luar masuk ke sini. Ya kan, kami di sini ada misalnya perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan wisata gitu ya. Startup yang bergerak di bidang tourism gitu kan, masuk ke sini. Kami ada di sini perusahaan yang ada dari Taiwan misalnya masuk ke sini gitu kan. Waktu itu kami juga sempat kerjasama dengan Social Bread juga misalnya kayak untuk bagaimana belajar untuk digital marketing. Bukan dosen kita yang ngajarin secara praktikal karena ilmunya kita ilmu by teori, tapi secara praktis dunia sana bergerak sangat cepat sehingga yang mengajar pun juga mereka yang memang aktif dan bergabung di industri itu. Jadi justru kami menarik industri itu yang hadir ke sini supaya mahasiswa kita terbiasa melihat ekosistem itu. Jadi kalau dilihat di sini rame gitu ya, yang lihat ada di Runata ini rame, termasuk halnya ini sebenarnya goalsnya dari kita tap in dengan desa wisata ini apa gitu ya, karena mahasiswa ini juga supaya paham mereka ini ketika lulus, karena ini prodinya manajemen, mereka kan memang harus at least mereka kan punya posisi dari level below manajemen sampai ya paling enggak mereka ada di middle lah, jadi manager one day nanti mereka ketika mereka udah oke, mereka ada menduduki posisi top manajemen. Nah, kita sudah mengcapture dari situ posisi yang penting di level top manajemen ketika mereka menjadi pemimpin. Di kita tawarkan kurikulum contoh bisnis sustainable. Sustainable business itu bukan hanya bicara tentang ekonominya, tapi mereka harus bisa juga paham bagaimana mereka menjaga lingkungan. Nah, itu sih makanya saya seneng nih ketika diajak gitu masuk gitu desa wisata hijau. Oke, mungkin saya tidak punya prodi pariwisata, tapi manajemen pun ketika kami mau mencetak pemimpin masa depan pun mereka harus aware sama tuntutan itu. Jadi tambah banyak orang peduli, saya rasa lebih cepat ya kita bergerak bareng gitu sih, Bang. Respon masyarakat terhadap keberadaan kampus ini seperti apa sampai dengan saat ini? Sampai dengan saat ini ya, memang sih kalau tahun lalu gitu ya, ketika kami rubah tuh nama Gapura gitu kan, orang awal-awal baru notice gitu ya, baru aware gitu ya. Tapi setelah kami banyak menjalin banyak kolaborasi, saya juga cukup happy gitu ya ketika sempet saya sering bolak-balik kebetulan ke Jakarta gitu ya. Kemudian dari kampus mana gitu, Runata gitu. Orang tuh bisa notice dengan activity yang kita lakukan. Mungkin dia nggak paham bahwa apa sih program studinya atau apa, mungkin enggak gitu ya. Oh, yang ada dosen TikTok misalnya. Oh, yang waktu itu pernah bikin pelatihan gratis ya bahasa gitu. Oh, waktu itu yang pernah ada ini di kampusnya ya. Jadi ya setidaknya secara awareness tuh mulai ada lah gitu. Nah, apa harapannya? Apakah kampus ini kemudian punya murid
mahasiswa banyak sekali atau bagaimana? Oke, memang sih terus terang kalau perguruan tinggi untuk mencapai kinerja betul memang kami harus punya mahasiswa ya, tapi juga tahun ini sih memang kami juga capaian mahasiswa kami sudah naik 100% lebih gitu ya untuk tahun ini, which is ini baru tahun kedua kami bergerak dengan nama Runata gitu ya. Jadi itu juga kabar baiknya seperti itu. Jadi saya rasa ke depan masyarakat pun juga dihadapkan dengan banyak preferensi gitu ya, tapi uniqueness yang kami tawarkan di sini memang lebih seperti itu. Jadi supaya mahasiswa ini sudah adaptasi dengan keadaan di sekitar gitu kan, industri, karena kita itu punya falsafah pendidikan sebenarnya. Ya, sederhana ini mengusung dari konsep Ki Hajar Dewantara ya, cipta, rasa dan karsa. Jadi cipta kemampuan mereka ini untuk bisa punya creativity, thinking skill gitu ya. Kemudian rasa ini untuk mereka itu peduli, aware dengan sesama, makanya ketika kami ajak bawa turun ke desa itu kan tergali gitu ya, gitu kan. Kemudian juga karsa, bagaimanapun punya kreativitas, punya kepekaan, kalau tidak bergerak atau apa ya bahasa anak sekarang itu kan mager gitu ya, maunya slow, nggak mau do something, nah itu juga nonsen. Jadi di sini kami ajarkan, kami tuntut untuk si mahasiswa itu punya ketiga itu, cipta, rasa dan karsa. Bagaimana Bu Uci menempatkan Runata untuk bisa berkontribusi terhadap katakanlah Bali dengan daerah wisatanya? Oke, baik. Betul sih, memang setuju gitu ya. Ketika kami berubah menjadi sekolah tinggi bisnis gitu ya, justru kami melihat ingin mengisi kekosongan yang kami lihat sebenarnya belum terlalu apa ya, karena kalau kita bicara kampus pariwisata memang sudah sangat banyak ya, sudah sangat banyak lah gitu, sehingga kami mau mencoba masuk memang untuk membalancing itu. Jadi supaya anak-anak ini juga enggak semuanya, bagaimanapun kami juga sadar karena manajemen sendiri, posisi manajemen itu kita itu Indonesia itu kekurangan ya, skill mungkin udah ada gitu ya, tapi posisi manajerial yang mereka pun juga bisa thinking, melihat dari perspektif helikopter view, itu yang kami lihat masih kurang, sehingga mau tidak mau ketika kami masuk di sini kami mencoba mengelaborasi itu semua gitu ya. Tapi ya dibilang mimpi gitu ya, tapi ya kenyataannya pasti ya, maksudnya penuh tantangan, tidak seindah itu ya, tidak seindah ya. Membiasakan, jangankan kita bermimpi besar, membiasakan mahasiswa dengan hal sederhana saja. Contoh kita bicara konsep hijau, kami di kampus kita senang, kita ada kerjasama juga gitu, kayak misalnya contoh dengan digital waste bank, bank sampah digital. Ngapain nih kampus kok kerjasama dengan itu? Ya mungkin kan buat orang bertanya-tanya gitu ya. Tapi again, balik lagi, yang ingin saya sampaikan adalah adik-adik mahasiswa, kalian ini loh, one day kalian pun juga akan jadi petinggi di perusahaan. Kalian harus paham, harus aware bagaimana kita pengelolaan terhadap lingkungan. Ini tanggung jawab kita bersama. Ya bisnis yang berkelanjutan itu yang seperti itu. Bukan bicara perspektif ekonomi saja. Gria Luhu masuk, memberikan materi kuliah umum untuk mahasiswa kita. Kemudian action plan-nya apa nih yang, saya undang mereka, baru saya tahu, oh Bu ini harus seperti ini. Minggu depan mudah-mudahan berjalan lancar, kami akan membangun tebe modern di sini di kampus. Kita taruh mereka beberapa spot. Kemudian pembuatan juga biopori dan lain sebagainya. Termasuk lebih tegas dalam memaksa dalam tanda kutip supaya mahasiswa membuang sampah pun sudah terbiasa memilah. Nah itu sampai kami turunkan dalam aturan-aturan gitu ya, supaya bisa ditaati, karena bagaimanapun awalnya adalah pembiasaan dari hal-hal kecil gitu ya. Memang ini kita baru bicara satu poin lah, tapi tetap balik lagi mimpi besarnya Runata, kami sebenarnya juga hadir bukan untuk menjadi pesaing gitu ya, enggak juga. Kami hadir sebenarnya untuk melengkapi celah yang kami lihat ini belum terisi, kami mencoba mengisi di situ, sehingga tangan kami memang sangat terbuka dengan kolaborasi dan kerjasama seperti itu. Tantangan yang paling besar yang dihadapi Bu Uci ketika memulai sekolah ini di Bali apa sebenarnya? Kalau tantangan ya mungkin kalau yang awal pasti cultural ya, karena kebetulan saya juga bukan berasal asli dari Bali. Nah itu nggak usah bicara muluk-muluk, dari
kecil aja, ya ini saya sudah tantangan juga gitu ya. Bagaimana saya mencoba beradaptasi sehingga step by step tercapailah ritmenya gitu ya. Mungkin kita kebiasaan orang di sana nih kan cepat, kalau bisa di jalan klakson aja kita klakson bang ya kan gitu ya. Tapi di sini lebih slow, kita bisa lebih aware sama nature gitu ya. Jadi memang konsep Trihita Karana nih yang ada di Bali ini memang sangat cocok, tinggal bagaimana kita tuh mengimplementasikannya. Seperti itu sih. Itu sih kalau dibicarakan tantangan ya memang lebih tantangan dari sisi budaya yang berbeda gitu ya. Kemudian juga yang berkuliah di sini pun juga banyak yang dari non Bali juga gitu. Seperti itu sih. Apa harapan ke depan Bu Uci terkait dengan pengembangan kampus ini dan juga makin mengenalkan desa wisata hijau kepada mahasiswa misalnya? Harapan ke depan sebenarnya kalau bicara planning ya pasti adalah pengembangan produk. Kalau saya bicaranya dari sisi kampus ya. Artinya kami sedang berencana gitu ya dan sedang menyusun untuk pembuatan program studi yang mengakomodir memang khusus juga tentang pariwisata. Tapi dilihat dari side digital business gitu. Jadi memang itulah yang menjadi rencana ya, yang rencana untuk pengembangan kampus ke depan gitu. Dan apakah itu akan terrealisasi dalam waktu dekat ataukah memang masih butuh beberapa waktu? Ya, kami sedang dalam tahap proses ya. Tahapan proses gitu ya. Tapi memang kita bagaimanapun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku ya. Artinya kan karena bentuk Runata di Bali ini adalah sekolah tinggi bisnis gitu ya. Bentuknya adalah sekolah tinggi ya, kami harus mengikuti rambu-rambu juga gitu ya. Karena persyaratan pendirian program studi sudah ada regulasinya yang mengatur gitu. Jadi kami mengikuti aja gitu. Sahabat Dewiku, ternyata keberadaan kampus Runata di Bali sungguh sangat bermanfaat. Tadi saya bisa katakan bahwa ketika mereka datang ke desa memberikan pengabdian kepada masyarakat, mereka sangat membantu masyarakat, terutama dari sisi bagaimana mengatur bisnis manajemen di mengelola desa wisata, juga bagaimana membantu UKM, kemudian membantu bagaimana mempromosikan lewat digital. Nah, kampus Runata punya peran besar untuk itu di desa wisata. Nah, kita berharap kedepannya Bu Uci dan tim dan juga kawan-kawan mahasiswanya bisa terus berkolaborasi dengan desa-desa, masyarakat desa wisata khususnya, sehingga desa wisata makin berkembang. Kampus pun siapa tahu orang-orang dari desa kemudian mau ikut sekolah juga di kampus Runata. Oke. Terima kasih Bu Uci. Terima kasih Bang Igo ya.